Shalom, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Kristus Yesus. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami menyadari tanpa firman-Mu, hidup kami hampa, hidup kami kosong, hidup kami tidak bermakna. Untuk itu kami membutuhkan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kami. Lewat bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, kiranya firman-Mu boleh menuntun kami pada jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami berkenan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan siap sambut akan firman-Mu. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di saat ini terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang empunya firman ini. Umat Tuhan, lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini saya mengambil satu tema khotbah yang berjudul Kedamaian yang melampaui segala akal. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Kristus Yesus, pernahkah Anda merasa tertekan, cemas, atau khawatir tentang masa depan? Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, baik itu pekerjaan, hubungan, atau kesehatan, banyak dari kita yang sering merasa cemas. Timbul pertanyaan, bagaimana kita menghadapi kecemasan dan keresahan dalam kehidupan kita? Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus memberikan nasihat yang penuh damai tentang bagaimana kita dapat mengatasi kecemasan dan menemukan kedamaian sejati di dalam Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Kristus Yesus, Filipi adalah gereja yang sangat dekat dengan hati Paulus. Ia menulis surat ini saat berada di penjara. Namun, ia tetap memotivasi jemaat untuk hidup dalam sukacita dan kedamaian, meskipun dalam situasi sulit. Bagian kebenaran ini Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7 memberikan nasihat praktis tentang bagaimana hidup dalam damai dengan Allah di tengah kecemasan dunia. Isi dari konteks pembacaan kita ini Filipi 4
Yang pertama pada ayatnya yang ke-6 yaitu, jangan cemas tetapi berdoa. Tertulis firman-Nya di situ, janganlah hendaknya kamu cemas tentang apapun juga. Paulus memulai dengan sebuah perintah yang sederhana namun mendalam. Cemas adalah bagian dari kondisi manusia. Namun Allah menginginkan kita untuk tidak terjebak dalam kecemasan tersebut. Konteks jemaat Filipi mungkin mengalami tekanan dari luar, baik dalam bentuk penganiayaan maupun tantangan hidup sehari-hari. Paulus tahu bahwa kecemasan dapat menghalangi kita untuk menikmati damai sejahtera yang berasal dari Allah. Kita juga hidup dalam dunia yang penuh dengan kecemasan. Kita sering khawatir tentang pekerjaan, keluarga, atau kesehatan kita. Di sini Paulus mengingatkan kita untuk tidak membiarkan kecemasan menguasai kehidupan kita. Dan sebagai gantinya, kita dipanggil untuk membawa segala hal tentang kehidupan kita kepada Tuhan di dalam doa. Firman Tuhan tertulis di situ juga, tetapi dalam segala hal hendaklah doa dan permohonanmu disertai ucapan syukur disampaikan kepada Allah. Paulus tidak hanya mengingatkan kita untuk tidak cemas, tetapi juga memberi petunjuk bagaimana kita merespon kecemasan itu dengan berdoa. Doa adalah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah, membawa semua kekhawatiran kita kepadanya. Dan yang lebih penting, doa kita harus disertai dengan ucapan syukur. Umat Tuhan yang diberkati dalam Kristus Yesus, dalam menghadapi kecemasan, kita sering terfokus pada apa yang tidak kita miliki atau apa yang kita khawatirkan. Namun, di sini Paulus mengajak kita untuk mengucap syukur atas segala hal, bahkan di tengah kesulitan. Syukur memfokuskan hati kita pada kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Kristus Yesus, isi konteks pembacaan kita yang kedua pada ayatnya yang ke-7 yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tertulis firman-Nya di situ, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah janji yang luar biasa. Ketika kita membawa kecemasan kita di dalam doa, Allah menjanjikan kedamaian yang melampaui segala akal manusia.
Kedamaian ini bukan kedamaian yang datang dari kondisi eksternal, tetapi kedamaian ini adalah kedamaian yang berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Konteks dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, Paulus menjelaskan bahwa kedamaian ini tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia, karena itu melampaui pemahaman kita. Umat Tuhan, meskipun keadaan kita belum berubah, kita bisa merasakan ketenangan yang berasal dari Tuhan. Umat Tuhan yang diberkati, ketika kita menyerahkan kecemasan kita kepada Tuhan, Dia memberikan kedamaian yang tak terukur. Bukan berarti masalah kita hilang, tetapi ada ketenangan di dalam hati kita karena kita tahu bahwa Allah mengendalikan semuanya. Filipi pasal 4 ayatnya 6 hingga ayat yang ke-7 mengingatkan kita bahwa hidup tanpa kecemasan adalah mungkin, tetapi hanya jika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Kedamaian yang melampaui segala akal adalah hadiah yang diberikan Allah kepada kita ketika kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Allah untuk memberikan kedamaian. Bahkan dalam masa-masa terberat dalam hidup kita, kita bisa merasakan ketenangan yang datang dari percaya penuh kepadanya. Dan jika setiap kali kecemasan itu datang, alihkanlah perhatian kita untuk berdoa dan mengucap syukur. Dan percayalah bahwa Allah akan memberikan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh keadaan sekitar. Dan selalu berlatih untuk membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia peduli dan memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Kristus Yesus, marilah kita selalu berdoa, menyerahkan segala kecemasan yang kita hadapi kepada Tuhan, memohon agar Dia memberikan kedamaian yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Karena Tuhan kita adalah sumber kedamaian sejati. Marilah kita hidup dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, terlepas dari segala kecemasan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.